Pesan ini untuk para istri di luar sana yang terjebak dalam perselingkuhan. Aku mau kasih tahu, sebenarnya selingkuh itu tanda kamu tidak mampu. Kenapa? Karena di saat aku nanti menanyakan ke kamu, kenapa kamu selingkuh? Banyak rentetan alasan yang akan kamu sampaikan. Mungkin karena suami kamu tidak setampan selingkuhan, suami kamu tidak semapan selingkuhan, suami kamu tidak seromantis dan selembut selingkuhan kamu, atau servis dari suami kamu tidak seperti selingkuhan kamu. Akan banyak kekurangan-kekurangan hal negatif yang akan kamu sampaikan kenapa kamu melakukan atau berselingkuh dengan orang lain. Sebenarnya bukan karena suami kamu yang kurang, bukan karena suami kamu yang negatif, tapi itu membuktikan karena kamu yang banyak kurangnya, karena kamu yang tidak menggunakan akal kamu. Kalau memang banyak kurangnya suami kamu, ya dari segi fisik, ekonomi dan lain-lainnya, itu salahnya kamu. Kan kamu yang pilih suami kamu yang mengiyakan ketika ijab kabul dan kemudian orang mengatakan sah dan kamu iyakan. Itu adalah penanda kalau kamu yang tidak menggunakan kecerdasan berpikir. Kenapa setelah menjadi seorang istri malah kamu tampakkan, ya malah kamu melihat kekurangan suami dan melihat kelebihan si selingkuhan. Dan yang satu lagi, tidak menutup kemungkinan kalau seandainya suami kamu menceraikan kamu sekarang dan kamu merasa bahagia karena hubunganmu dengan selingkuhanmu bisa lanjut dan kemudian kalian merencanakan menikah. Dan tidak menutup kemungkinan suatu saat pun kamu akan melakukan hal yang sama. Kamu bisa berselingkuh lagi dengan orang lain dan kamu melihat kekurangan dari selingkuhan kamu yang sebelumnya. Hidup kamu akan mutar-mutar seperti itu aja. Karena apa? Tidak ada rasa syukur, tidak ada penerimaan ya di dalam diri kamu. Yang kamu lihat hanya kurangnya orang. Dan orang-orang yang hanya melihat kekurangan orang lain, sebenarnya yang paling kurang adalah dirinya sendiri. Sebagai perempuan mulai dari sekarang, ayo bangkitlah, sadarlah, gunakan kecerdasan berpikirmu. Karena sebenarnya seorang istri, kalau dia berselingkuh, itu arena permainan mereka bukan hanya dari segi dipuja-puji setiap hari, diperhatikan setiap hari, diberikan uang setiap hari, bukan. Laki-laki yang mau berselingkuh dengan seorang istri atau istri orang lain, mereka hanya ingin mahkotanya kamu, ya ujung-ujungnya ke sana juga. Sementara mahkota kamu itu berharga, itu hanya untuk satu orang yang halal dan sah. Itu adalah penanda kalau kamu itu wanita berharga. Tapi kalau misal gonta-ganti, apalagi dalam hubungan yang haram, apa bedanya kamu dengan makhluk yang berkaki 4? Aku bukan merendahkan kamu ya, tapi aku ingin menyelamatkan cara pikir kamu sebagai perempuan. Sekarang ini masih ada waktu untuk kamu bertobat. Jalan pertobatan itu masih luas dan panjang. Sekarang ini cobalah kamu istighfar dan bertobat, supaya mata kamu itu dibukakan oleh Tuhan, bahwasannya yang kurang itu bukan suamimu, tapi adalah kamu. Kurang dalam menggunakan logika dan cara pikirnya kamu. Apalagi kalau kamu punya seorang anak, 2 orang anak, 3 orang anak, 4 orang anak. Coba, itu adalah investasi kamu dan kamu adalah madrasah pertama untuk anakmu. Kalau kamu melakukan itu sekarang, itu akan terulang lagi ke depan harinya. Dan itu akan lebih menyakiti hati kamu dan menghancurkan hidup kamu. Ingat ya, intinya adalah perselingkuhan yang kamu lakukan sekarang, ujung-ujungnya hanya untuk seks. Gak ada yang lain. Gak ada tuh namanya nanti masa depanku bahagia dengan dia karena dia mapan, karena dia begini. Gak ada. Ya, kalau misalnya ia pun kamu nikah sama selingkuhan kamu, urusan kamu bukan hanya dengan dia, urusan kamu dengan keluarganya. Iya, kalau keluarganya baik sama kamu. Kalau misalnya karma itu dijatuhkan atau karma itu melalui keluarga dari selingkuhan kamu siap, mental kamu siap. Ya, takutnya nanti kamu jadi nggak waras gara-gara itu. Mulai dari sekarang, sebagai perempuan yang berharga, jagalah nilai diri kamu. Ya, kamu kembali sama suami. Taubatlah. Karena apa? Ketika perempuan yang pernah berselingkuh, dia tahu itu salah dan sesat, kemudian dia bertaubat. Ingat ya, akan banyak jalan kemudahan. Allah akan angkat derajat kamu dan suamimu. Mungkin yang sebelumnya permasalahan di ekonomi, Allah akan angkat berkali-kali lipat ekonomi kalian. Kemudian kalau masalah fisik ya, Tuhan akan menitipkan rasa cinta dan syukur di hati kamu, walaupun ya tampan apapun laki-laki di luar sana, seperti pria dari Turki kah, Eropa kah tampannya, ketika Tuhan menitipkan rasa cinta dan syukur di hatimu untuk suamimu tetap yang terbaik. Itu adalah ketenangan hidup yang sesungguhnya. Yuk, mulai dari sekarang, sadar dan sabarlah dalam meniti rumah tangga. Meniti rumah tangga ini gak ratusan tahun kok. 20, 30, 40 tahun udah cukup.
Dan setelah itu pulang. Pulang ke Tuhan, bawa amal-amalmu sebagai perempuan. Kalau amalmu itu baik, maka kamu akan masuk dari pintu manapun yang kamu suka untuk ke surga. Ingat ya, hadiah untuk perempuan itu, perempuan yang cerdas, perempuan yang soleha, bukan kipas angin, bukan kompor gas, tapi surga. Percaya aja.